Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardian Ahmad, NIM 1916051. Pada program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Iayan Parepare. Baik teman-teman, video kali ini saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester pada mata kuliah persamaan diferensial. Langsung saja, materi yang pertama itu terbagi menjadi 3, yaitu variabel terpisah, homogen, dan non-homogen. Adapun pengalaman belajarnya pada persamaan diferensial variabel dapat dipisah, yaitu memahami integral dan memahami turunan. Pada persamaan diferensial biasa, variabel dapat dipisah. Adapun definisi dan bentuk umumnya, yaitu persamaan diferensial terpisahkan adalah persamaan diferensial biasa orde 1 yang secara aljabar dapat direduksi ke dalam bentuk baku dengan setiap suku tak nol memuat secara tepat satu variabel. Adapun bentuk umum persamaan diferensial variabel terpisah adalah M dalam kurung XY dx tambah N dalam kurung XY dy sama dengan 0. Dan teori pengerjaan yaitu M dalam kurung X adalah fungsi X, N dalam kurung Y adalah fungsi Y. Adapun persamaan diferensial biasa variabel dapat dipisah itu jika bentuk umum tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk fx dx tambah gy dy sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut sebagai PDB variabel terpisah. Adapun langkah-langkah penyelesaian variabel terpisah yaitu pertama, jika bentuk soalnya telah sesuai dengan bentuk umum VDP, maka langsung saja kedua ruas diintegralkan sehingga diperoleh solusi dari VDP. Kedua, jika bentuk soal belum sesuai dengan bentuk umum VDP, maka kita ubah terlebih dahulu ke bentuk umum variabel dapat dipisah. Lalu kedua ruas diintegralkan sehingga diperoleh solusi dan variabel dapat dipisah. Langsung saja kita masuk di contoh soal variabel terpisah. Adapun dy per dx sama dengan s kuadrat per 1 dikurang y kuadrat. Penyelesaiannya yaitu, jadi langsung saja cara menyelesaikannya yaitu pertama, kita perhatikan terlebih dahulu dalam persamaan ini belum sesuai dari bentuk umum variabel dapat dipisah, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk umum variabel dapat dipisah. Caranya yaitu kita mengalihkan secara menyilang sehingga dapat diperoleh 1 dikurang y pangkat 1 dy sama dengan x pangkat 2 dx. Nah, karena di sini telah sesuai dengan bentuk umum, maka kedua ruas kita integralkan. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus dasar integral. Adapun dari rumus dasar integral yaitu dx sama dengan x tambah c integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 integral t tambah c, sehingga hasilnya yaitu y dikurang 1/3 y pangkat 3 ditambah c1 sama dengan 1/3 x pangkat 3 tambah c2. Selanjutnya kita pindah ruaskan, karena kita dipindah ruaskan maka tandanya akan berubah sehingga y dikurang 1/3 y pangkat 3 dikurang 1/3 x pangkat 3 tambah c sama dengan 0. Maka selanjutnya itu kita kalikan kedua ruas masing-masing dengan 3 untuk menyederhanakan persamaan sehingga didapatkan solusi umumnya adalah 3y dikurang y pangkat 3 dikurang x pangkat 3 ditambah c sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai homogen. Adapun pencapaiannya yaitu memahami integral dan memahami turunan.
Dalam persamaan diferensial biasa homogen, kita dapat memahami definisi dan bentuk umum terlebih dahulu, yaitu suatu persamaan diferensial mx y dx tambah nx y dy sama dengan 0. Dikatakan homogen jika mx y dan nx y merupakan fungsi homogen berderajat sama, maka persamaan diferensial dalam bentuk umum di atas disebut sebagai persamaan diferensial biasa homogen. Adapun syarat sebuah fungsi yaitu fxy dinyatakan sebagai sebuah fungsi homogen adalah jika fungsi tersebut memenuhi fxy sama dengan g dalam kurung x per y atau fxy sama dengan h dalam kurung y per x. Syarat sebuah fungsi fxy disebut sebagai fungsi homogen berderajat n adalah jika ia memenuhi f lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat n f x y. Dengan kata lain, persamaan diferensial mxy dx tambah n xy dy sama dengan 0 disebut persamaan diferensial homogen jika dapat ditulis dalam bentuk m dalam kurung x per y dx tambah n dalam kurung n per y dy sama dengan 0 atau m dalam kurung x per y dx tambah n dalam kurung y per x dy sama dengan 0. Metode penyelesaian homogen yaitu dengan cara substitusi z sama dengan y per x atau z sama dengan x per y. Di sini ada beberapa langkah-langkah menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial homogen. Yang pertama yaitu kita gunakan transformasi. Yang kedua yaitu kita gunakan persamaan diferensial homogen yang tereduksi ke persamaan diferensial terpisah. Dan yang terakhir itu kita bisa gunakan aturan persamaan diferensial terpisah untuk mendapatkan solusi umum persamaan diferensial. Atau kita juga bisa menggunakan pergantian U sama dengan Y per X jika menggunakan transformasi Y sama dengan UX dan U sama dengan X per Y jika menggunakan transformasi X sama dengan U, Y untuk mendapatkan kembali variabel semula. Nah, langsung saja kita masuk di contoh soal persamaan diferensial homogen. Soalnya itu X tambah 2Y dx tambah 2 X tambah 3Y dy. Langsung saja kita masuk di penyelesaian. Pertama, kita uji apakah persamaan diferensial homogen atau bukan. Jadi pada bagian yang dikalikan dengan dx adalah sebagai fungsi fxy dan bagian yang dikalikan dengan dy adalah fungsi adalah fungsi n. Selanjutnya kita uji n tx dan ty, jadi kita kalikan x dengan t maka hasilnya tx dan 2y dikali t sehingga menghasilkan 2ty, maka sama dengan txy karena derajat dari t sama dengan 1 maka m merupakan fungsi dari 1. Selanjutnya setelah kita uji mtx ty, kita dapat peroleh bahwa n ini merupakan fungsi derajat 1 karena derajat t dari n itu sama dengan 1. Karena keduanya merupakan fungsi homogen derajat 1 berarti persamaan diferensial homogen. Selanjutnya misalkan y sama dengan ux di mana turunannya dy sama dengan u dx tambah x du kemudian disubstitusikan ke persamaan diferensial. Maka persamaannya yaitu kita dapat memperoleh x tambah 2 ux dx tambah 2 seperti ini. Maka selanjutnya kita mengoperasikan bentuk yang sama yaitu x tambah 4 ux tambah 3u
pangkat 2x dx tambah 2x pangkat 2 tambah 3u pangkat du sama dengan 0. Kemudian direduksi ke variabel terpisah dan disatukan antara u dan x. Kemudian masing-masing ruas dibagi ke dalam bentuk 1 tambah 4u tambah 3u pangkat 2x x pangkat 2 sehingga diperoleh variabel terpisah yaitu 1 per x dx tambah 2 tambah 3u sehingga kita operasikan dan mendapatkan solusi umumnya yaitu ln x tambah 1/2 ln 1 tambah 4u per x tambah x 3y pangkat 3 per x sama dengan c. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu non homogen. Di sini kita dapat memahami integral, memahami turunan, dan memahami eliminasi dan substitusi. Adapun bentuk umum persamaan diferensial biasa non homogen yaitu ax tambah by tambah c dx tambah px tambah qy tambah r dy sama dengan 0, di mana a, b, c, p, q, r merupakan suatu konstanta. Adapun beberapa bentuk-bentuk penyelesaian non homogen yaitu a per p tidak sama dengan b per q atau a q dikurang bp tidak sama dengan 0. Maka tahap penyelesaiannya yaitu yang pertama kita tentukan himpunan penyelesaian X1 dan Y1 dari sistem persamaan. Yang kedua kita substitusikan X1 Y1 ke X sama dengan U tambah X1 dan Y sama dengan F tambah Y1. Yang ketiga itu tentukan X sama dengan U tambah X1, maka D atau DX sama dengan DU. Dengan tambah Y1 yang terakhir adalah sejenis PD yang terbentuk. Adapun bentuk yang kedua yaitu A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R atau AQ dikurang BP sama dengan 0. Maka tahap penyelesaiannya ada 3 yaitu misalkan AX tambah BY sama dengan Z, dan yang kedua lakukan AX tambah BY sama dengan Z atau ADX tambah BDY sama dengan DZ. Kemudian substitusikan ke soal dan cara selanjutnya itu selesaikan satu jenis persamaan diferensial yang terbentuk. Adapun yang ketiga yaitu A per P sama dengan B per Q sama dengan C per M sama dengan M. Tahap penyelesaiannya yaitu jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per M sama dengan M, di mana M bernilai konstanta. Misalkan AX tambah BY tambah C sama dengan M dalam kurung PX tambah QY tambah R. Selanjutnya simak baik-baik contoh soal persamaan diferensial non homogen berikut. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang kedua pada mata kuliah persamaan diferensial, yaitu materi yang kedua yaitu persamaan diferensial eksat dan non eksat. Adapun pencapaian pada materi eksak yaitu yang pertama memahami integral parsial dan yang kedua memahami turunan parsial. Langsung saja kita masuk di persamaan diferensial eksak. Terlebih dahulu kita harus memahami definisi dan bentuk umum, yaitu di mana persamaan diferensial eksak adalah salah satu jenis persamaan diferensial biasa yang mempunyai bentuk
mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0. Adapun syarat dikatakan eksak yaitu dot m per dot y sama dengan dot n per dot x. Selanjutnya ada beberapa langkah-langkah dalam penyelesaian persamaan diferensial, yaitu langkah pertama untuk y konstan. Pertama, kita identifikasi apakah memenuhi persamaan diferensial eksak. Yang kedua, kita selesaikan fxy sama dengan lambda mxy dx tambah cy. Yang ketiga itu kita cari solusi cy dengan cara dot f per dot y sama dengan nxy. Dan yang terakhir kita substitusikan nilai cy ke fxy. Adapun langkah yang kedua untuk menyelesaikan x konstan, maka langkahnya yaitu kita identifikasi apakah memenuhi persamaan dengan eksak, dan yang kedua selesaikan fxy sama dengan lambda n xy dy tambah cx. Yang ketiga itu kita cari solusi cx dengan cara lambda dot f per dot y dikali m xy, dan terakhir kita substitusikan nilai cx ke fxy. Dan selanjutnya pada pembahasan persamaan diferensial non eksak, kita dapat memahami integral parsial dan dapat memahami turunan parsial. Maka sama sebelumnya, sebelum kita masuk dalam pembahasan, maka kita terlebih dahulu mengetahui apa sih definisi dan bentuk umum persamaan diferensial non eksak. Pada persamaan diferensial eksak adalah salah satu jenis persamaan diferensial biasa yang mempunyai bentuk mxy dx tambah nxy dy sama dengan 0. Adapun syarat dikatakan eksak jika dot m per dot y tidak sama dengan dot n per dot x. Nah, adapun faktor integrasi pada persamaan diferensial non eksak itu ada beberapa. Yang pertama, jika fungsi x saja maka mu sama dengan mu x. Dan yang kedua, jika y saja maka mu sama dengan mu y. Dan yang ketiga, jika fungsi x y maka mu sama dengan mu x y. Dan yang keempat, jika fungsi x tambah y nya saja maka mu sama dengan mu x tambah y. Dan yang kelima, jika fungsi x kurang y maka mu sama dengan mu x kurang y. Dan yang terakhir, jika fungsi x kuadrat tambah y kuadrat saja maka mu sama dengan mu x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, langsung saja kita masuk di contoh soal di mana persamaan 5xy tambah 4y pangkat 2 tambah 1 dx tambah x pangkat 2 tambah 2xy dy sama dengan 0. Maka cara penyelesaiannya yang pertama yaitu kita memeriksa apakah persamaan diferensial tersebut eksak atau non eksak. Misalkan m nya sama dengan 5xy tambah 4y pangkat 2 tambah 1, dan adapun n nya yaitu x pangkat 2 tambah 2xy. Nah, untuk mencari atau memeriksa apakah eksak atau non eksak, maka kita perlu mencari turunan parsialnya, di mana turunan parsialnya itu 5x tambah 8y, dan turunan parsial dari 2x tambah 2y yaitu maka seperti kita lihat persamaan diferensial tidak eksak karena turunan parsial terhadap x dan y tidak sama dengan turunan parsial n terhadap x. Untuk menjadikan eksak, kita harus mencari faktor integral.
Jadi faktor integralnya itu berbentuk E pangkat integral fx dikali dx dan dioperasikan sehingga menghasilkan nilai px itu sama dengan 3 per x. Dan selanjutnya kita integralkan nilai px karena nilai px hanya bergantung terhadap x sesuai dengan persyaratan metode persamaan diferensial eksak. Maka hasilnya adalah faktor integral x pangkat 3 dan dioperasikan ke soal sehingga memiliki langkah-langkah. Simak baik-baik langkah-langkah berikut dalam menyelesaikan contoh soal persamaan diferensial non eksak. Sehingga dapat menghasilkan solusi umumnya, yaitu fxy sama dengan x pangkat 5y tambah x pangkat 4 y pangkat 2 tambah 1/4 x pangkat 4 tambah c. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai persamaan diferensial eksak dan non eksak. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga pada mata kuliah persamaan diferensial, yaitu persamaan diferensial linear dan persamaan diferensial Bernoulli. Maka langsung saja simak video pembelajaran berikut. Adapun pengalaman belajar yang dapat kita petik pada persamaan diferensial linear, yaitu pertama kita dapat memahami integral dan yang kedua kita dapat memahami notasi turunan. Nah, langsung saja pada persamaan diferensial linear memiliki bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1. Maka dy per dx tambah y px sama dengan qx. Suatu persamaan diferensial orde 1 dikatakan linear jika PDW tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Maka adapun faktor integrasinya yaitu y sama dengan e integral px dx. Maka adapun solusi umumnya y sama dengan e pangkat min integral px dx dikali dalam kurung integral qx e pangkat integral px dx dikali dx tambah c. Adapun dalam menyelesaikan persamaan diferensial linear memiliki langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama itu jika bentuknya telah sesuai dengan bentuk umum persamaan diferensial linear, maka nilai px dan qx disubstitusikan ke solusi umum. Yang kedua itu jika bentuknya belum sesuai, maka ubah terlebih dahulu ke bentuk umum persamaan diferensial linear, lalu kita substitusikan nilai px dan qx ke solusi umumnya. Selanjutnya, persamaan diferensial Bernoulli memiliki definisi dan bentuk umum, yaitu pada sebuah persamaan diferensial orde 1 yang dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx tambah pxy sama dengan qx y pangkat alpha, dengan alpha real, alpha tidak sama dengan 0 dan alpha tidak sama dengan 1, maka pada tersebut dikenal dengan nama persamaan diferensial Bernoulli. Adapun langkah-langkah penyelesaian
persamaan diferensial bernol, yaitu pertama, untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial Bernoulli, maka terlebih dahulu kita perlu mereduksinya menjadi persamaan diferensial biasa. Yang kedua, selanjutnya caranya yaitu dengan mensubstitusikan Y pangkat 1 dikurang alfa sama dengan Z. Dan setelah itu kita setelah menjadi persamaan diferensial linear, maka solusi umumnya dapat ditentukan sebagai cara untuk menentukan solusi daripada persamaan diferensial linear orde 1. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke contoh soal persamaan diferensial Bernoulli. Pada contoh soalnya itu selesaikan persamaan diferensial berikut ini. Y tambah Y per X sama dengan X Y pangkat 2. Maka penyelesaiannya itu misalkan Y pangkat 1 dikurang alfa sama dengan Z. Karena kita ketahui alfa itu sama dengan 2, maka Y per min 2 sama dengan Y pangkat min 2 sama dengan Z, atau Y sama dengan 1 per Z. Jadi didapatkan dy per dx sama dengan d dikali 1/2 per dx sama dengan min 1 dz per z pangkat 2 dx. Maka nilai y nya itu sama dengan 1/2, dan dy per dx ini kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial, maka min 1 dz per z pangkat 2 dx tambah 1 per zx sama dengan x kali 1 per z pangkat 2. Maka didapatkan dz per dx dikurang x z per x sama dengan x min x. Maka persamaan diferensial yang terbentuk merupakan sebuah persamaan diferensial linear dengan Px sama dengan min 1 per Z dan Qx sama dengan min X. Selanjutnya kita selesaikan persamaan diferensial linear yang terbentuk tersebut dengan mengoperasikan, maka seperti yang tertera pada PPT berikut ini. Maka setelah kita operasikan, dia dapat hasil solusi umum persamaan diferensial pada soal ini adalah Y sama dengan min 1 per X pangkat 2 tambah CX. Jadi teman-teman, itulah tadi penjelasan materi ketiga. Mungkin masih banyak kekurangan, mohon maaf ya teman-teman.